Let's go right on the with the player and what block. As you can see, look at all the robot. Let's go eat. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Saya ketua Lanun di lautan ni! Oh, okey. Ini bukan lautan, ha? Tuh, kalau ditanya kenapa sih juga bingung, Mbak, jujur, Mbak. Emang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Astagfirullah. Baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramasari. Saya berasal dari kelas 12 IPA 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan radiasi gelombang elektromagnetik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya gelombang elektromagnetik itu. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet, tidak seperti gelombang pada umumnya yang membutuhkan media rambat. Adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik yaitu A. Arah medan magnet dan medan listrik saling tidak tegak lurus dan keduanya tegak lurus ke arah rambat gelombang. B. Merupakan gelombang transversal. C. Tidak dipengaruhi oleh medan magnet dan medan listrik karena gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan. D. Tidak bermassa. E. Tidak dipengaruhi medan gravitasi. F. Merambat dalam lintasan yang berupa garis lurus. G. Dapat merambat di ruang hampa. H. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, intervensi, difraksi, dan polarisasi. I. Kecepatan di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, setelah kita mengetahui apa saja sifat-sifat gelombang elektromagnetik, sekarang saya akan menjelaskan spektrum gelombang elektromagnetik. Di spektrum gelombang elektromagnetik terdapat beberapa gelombang. Yang pertama, saya akan menjelaskan gelombang radio. Gelombang radio umumnya digunakan pada perangkat elektronik seperti radio, handphone, dan televisi. Gelombang ini dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang berdetak dan dipercepat melalui kawat penghantar. Gelombang radio dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena dengan frekuensi gelombang radio berada pada rentang 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9 Hz. Gelombang radio digunakan sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Jenis sistem modulasi untuk membawa informasi berbentuk suara melalui gelombang radio. 1. Amplitudo modulasi. Pada sistem ini, informasi yang berbentuk suara dibawa oleh gelombang radio sebagai pembawa perubahan amplitudo. Gelombang dipantulkan oleh ionosfer sehingga memiliki jangkauan yang luas, tetapi dipengaruhi keadaan cuaca dan peristiwa kelistrikan, sehingga menghasilkan suara yang kurang jernih. Frekuensi modulasi. Pada sistem ini, informasi yang dibentuk suara dibawa oleh gelombang radio. Sebagai perubahan frekuensi, gelombang tidak dapat dipantulkan oleh ionosfer sehingga memiliki jangkauan yang sempit. Untuk memperluas jangkauannya, diperlukan stasiun-stasiun penghubung. Kelebihan FM adalah suara yang dihasilkan jelas dan tidak dipengaruhi cuaca, dan sistem ini digunakan untuk komunikasi antar satelit dan radio, memerlukan kejenihan suara seperti lagu-lagu. Nah, selanjutnya yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro
kata Markov merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter dan memiliki frekuensi super tinggi, yaitu antara 300 MHz sampai 3000 GHz. Gelombang ini dihasilkan oleh alat magnetron dan koleson. Manfaat dari gelombang mikro adalah sebagai alat deteksi atau radar. Selanjutnya, sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang bergetar akibat pemanasan. Intensitas sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Sinar inframerah mempunyai rentang frekuensi antara 10 pangkat 12 Hz sampai 10 pangkat 15 Hz. Di bidang kedokteran, radiasi inframerah dimanfaatkan sebagai terapi merah, misalnya pada penyembuhan penyakit encok, dan terapi saraf di bidang elektromagnetik dimanfaatkan pada remote control, TV, AC, dan lain-lain. Selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan spektrum yang dapat dideteksi oleh indera penglihatan manusia, misalnya lampu dan sinar matahari. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 480 nanometer sampai 700 nanometer. Panjang gelombang tampak yang terpendek dalam spektrum yaitu cahaya violet atau ungu, dan yang terpanjang yaitu cahaya merah. Misalnya penggunaan laser pointer untuk presentasi. Nah, berikutnya ada sinar ultraviolet. Pemancaran sinar ultraviolet yang utama di bumi yaitu matahari. Sinar ini mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 18 Hz. Sinar ultraviolet atau UV dibedakan menjadi 3, yaitu sinar UVA, UVB, dan UVC. Manfaat sinar UV dalam kehidupan yaitu membantu pembentukan vitamin D yang dibutuhkan tulang. Seterusnya, sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen. Sumber sinar X yang utama dari radiasi tumbuhan elektron berkecepatan tinggi. Ada atom-atom berat seperti timbal atau PD. Sinar X dimanfaatkan untuk memotret kedudukan kelam, mengidentifikasi jantung dan organ-organ dalam tubuh. Namun, pemeriksaan organ tubuh dengan sinar X tidak boleh terlalu lama karena dapat memusnahkan sel-sel dalam tubuh, merubah struktur sel genetik. Suatu sel penyakit kanker darah, rambut rontok, kulit menjadi merah dan berbisul. Dapat juga dimanfaatkan untuk meganolisis sistem kristal. Nah, untuk yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang diproduksi oleh peristiwa radioaktif. Sinar ini dapat menembus logam, serta sinar gamma tingkat tinggi yang dilepaskan oleh reaksi nuklir dapat menyebabkan ledakan dan bom nuklir. Nah, itulah spektrum gelombang elektromagnetik. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang seputaran radiasi elektromagnetik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.